Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Edi Hernawan, peserta CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 1.1A6 demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menggunakan analogi petani dan tukang kebun untuk menjelaskan peran pendidik. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran atau wawasan ke masa depan tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Pemikirannya berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman, yang menekankan pentingnya menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat dalam mendidik, yaitu menuntun kekuatan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu memerdekakan secara batin dan menjadi mandiri dalam artian merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun diri menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri, murid, dan sosial budaya daerah asal. Strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid yang saya terapkan pada lembaga saya atau sekolah saya, yaitu yang pertama, melaksanakan merdeka belajar. Yang kedua, guru sebagai pamong. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam. Keempat, mendidik sesuai kodrat zaman. Kelima, membentuk budi pekerti. Dan yang terakhir, mampu berkolaborasi dengan stakeholder sekolah. Pada tahapan melaksanakan merdeka belajar, di sini saya melaksanakan merdeka belajar dengan berusaha selalu memberi ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh dan menuntunnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan guru sebagai pamong, dalam hal ini guru sebagai pamong dalam proses pembelajaran. Saya memberi kebebasan namun tetap memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian, mendidik sesuai kodrat alam. Dalam hal ini, mendidik sesuai kodrat alam, saya memperhatikan konteks lokal sosial budaya murid-murid saya, di mana mereka memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, berpengaruh dari tetap harus disaring.
Kemudian mendidik sesuai kodrat zaman. Kemudian ketika mendidik harus sesuai dengan kodrat zaman, saya menekankan pada kemampuan murid-murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sehingga mahir dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Kemudian membentuk budi pekerti. Dalam hal membentuk budi pekerti, saya membantu murid mengelola dirinya masing-masing agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan ia dapat bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, khususnya kepada orang tua atau wali murid, saya melakukan kerjasama yang baik dengan terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan yang diterapkan di sekolah saya. Dari paparan tersebut, tentunya akan ada tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang sering muncul adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah. Kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dari hambatan dan tantangan tentunya tidak boleh diabaikan. Maka dari itu tentunya kita harus mencari solusi. Solusi diantaranya bisa guru selalu menggunakan mode atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman dan menyenangkan saat pembelajaran. Dapat dilakukan pula mengikuti berbagai pelatihan mandiri di PMM atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan sebagai pendidik, kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Sebagai penutup, akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salam guru penggerak, salam sehat, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.